Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi ini kita akan melaksanakan ibadah di Madinah Al-Munawwaroh, khususnya di Masjid Nabawi dan juga ziarah di seputar kota Madinah, seperti Masjid Quba dan juga Jabal Uhud, serta tidak lupa ke kebun kurma untuk membeli oleh-oleh. Selamat menikmati. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa rekan-rekan semuanya subscribe dan like channel ini ya, dan jangan lupa dipijit loncengnya, biar dapat informasi yang terbaru nantinya. Terima kasih. Ada mungkin jadwal Ustadz tadi bilang kalau misalkan sesi-sesi ibadah kita misalkan ada luang waktu, Pak Ustadz nanti mau jalan-jalan ke tempat perbelanjaan yang murah katanya. Ada yang satu oh, boleh nanti di hotel, nanti koordinasi aja. Yaudah Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rawif, Ustaz Mahabir bisa membimbing kita, atau Ustaz saya pengen tadi beli Quran yang buat pribadi atau buat diwakafkan, nanti bisa Ustaz ya. Kalau atau pengen bisa dibimbing baca Quran gimana? Di saya tuh ada ini namanya 4 jam bisa baca Quran yang dari nol ya, yang tadinya nggak bisa baca Quran, tidak tahu huruf sama sekali, itu 4 pertemuan atau 4 jam itu bisa baca Quran. Nah, mau nggak? Khususnya bagi yang belum bisa ya, kalau yang udah bisa mah tinggal baca aja 1 juz 2 juz. Yang belum bisa, ini ada metodenya. Pertama, menguasai huruf. Jadi huruf di Al-Quran tuh cuma 30 huruf aja. Ada versi yang lain 29 ya, lam alif udah di. Jadi 1 jam pertama itu ngapalin huruf aja 30 huruf. Kemudian bagian kedua 1 jam berikutnya adalah membaca kata. Jadi ini A, ini I, ini U. Jadi bukan fathah kasroh dhammah lagi metodenya, tapi yang mudah. Ini A, ini I, ini U. Jadi udah huruf dikasih A, I, U, terus juga huruf mati. Habis itu selanjutnya membaca kalimat ya. Apa ya itu ya? Rantai kalimat habis itu apa? Insya Allah mudah. Kalau kita yakin bahwa kita bisa baca Al-Quran, Allah mudahkan semuanya. Itu setiap barang yang ditemukan itu tidak boleh jadi milik kita. Kalau di luar tanah haram, misalkan kita nemu uang, maka kita cuma perlu mengumumkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun kok nggak ketemu orangnya, itu semua jadi hak milik kita, tinggal dikeluarkan zakatnya saja. Tapi kalau di tanah haram nggak boleh. Kita harus mengumumkan selamanya, dan itu tidak bisa menjadi hak milik kita. Yang rawan itu biasanya di hotel, ada ketemu barang ketinggalan misalkan, karena hotel itu ada terus orangnya. Habis kita pakai dibersihkan langsung ada orang yang pakai kamar itu lagi. Biasanya yang sering itu ketemu barang ketinggalan, cincin kah, jam tangan kah, dan sebagainya. Itu tidak boleh kita ambil, tidak bisa menjadi hak milik kita selamanya. Kalau misalkan nanti ketemu barang yang ketinggalan, nanti silahkan dilaporkan ke Ustadz Burhan atau saya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan ke pihak hotel supaya nanti diumumkan. Siapa tahu ada barangnya yang ketinggalan. Jadi semua yang kita temukan di situ nggak boleh jadi hak milik kita. Nggak boleh jadi hak milik kita, kecuali barang itu memang disiapkan untuk kita. Misalkan sabun hotel ya, misalkan belum habis, terus kemudian sudah waktunya check out mau kita bawa, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau selain itu, selain yang tidak disediakan buat kita, maka nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian, nah ini sudah masuk ini. Bentar. Maju
dikit kita sudah masuk batas tanah haram. Benar ya. Tidak beratap ya. Maaf nggak saya tunjukin tadi ya menaranya batas wilayah haram. Soalnya Pak supirnya bingung jalan ke hotel. Insya Allah 10 menit lagi kita sampai di hotel. Tadi sampai mana ya ceritanya? Oh, sampai tanah haram ya. Ada lagi yang tidak boleh dilakukan selama kita berada di tanah waktu yang terbatas. Semoga nanti kita bisa ngumpulin yang banyak, bukan ngumpulin oleh-oleh, tapi ngumpulin sangu buat pulang nanti, pulang ke akhirat. Kita kumpulin sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang tinggal di sini gitu ya. Mereka hidup di sini bisa sewaktu-waktu ke sini. Jangan sampai kalah. Allah kasih kita kesempatan bisa ke sini, kita gunakan sebaik mungkin. Nah, ini di depan ada bentuk seperti benteng ya. Kelihatan nggak? Nah, seperti benteng. Ini adalah batas masuk kota Madinah yang lama. Nah, jadi dulu batas masuk Madinahnya itu di sini. Kalau kita tadi kan yang di sana tadi tuh, yang saya pertama berdiri. Kalau dulu di sini dulu tempatnya para sahabat berjaga-jaga. Nah, jadi sahabat dulu kalau menjaga kota Madinah itu di situ. Jadi kalau misalkan ada serangan, ada pasukan datang, itu mereka langsung lari sekencang-kencangnya ke arah Masjid Nabawi untuk memberi kabar. Jadi mereka di situ dulu sebagai pos pantau. Jadi dulu di situ adalah batas kota Madinah yang lama. Tadi yang kita lewatkan juga Zulhulaifah, tapi insya Allah nanti kita ketika ke Mekah kita ambil mikotnya di Zulhulaifah, nanti saya tunjukkan lagi. Jadi itu tadi adalah batas masuk kota Madinah, cuman di sekitar Masjid Nabawi saja, tidak keluar dari pagar pintunya. Tapi sekarang sudah seluas ini kota Madinah. Kemudian di sini sedang ada Masjid Nabawi. Kemudian Bapak Ibu ada, saya hampir kelupaan, ada satu adab yang harus kita jaga selama kita berada di kota suci Madinah, yaitu adalah tidak mengangkat suara. Tidak mengangkat suara. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu
la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Artinya kalau ada Nabi dua adalah menjaga adab kita. Di sebelah kiri ini ada Hijaz Railway atau stasiun kereta api Hijaz. Ini dulu nyambung dari Madinah langsung ke Turki, ke Istanbul sana. Istanbul itu jauh, Turki sana. Jadi dulu kalau orang Turki itu mau umroh ketika zaman Khalifah Turki Utsmani, itu mereka cukup naik kereta, satu kali berhenti. Nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki main-main ke Turki, ke Istanbul, lihat stasiun yang mirip dengan ini ada di Istanbul sana. Namanya Hijaz Railway. Nah itu keretanya ada di situ tuh. Kereta lama. Sekarang sudah tidak dipakai lagi, hanya digunakan untuk museum. Kemudian di sini ada masjid kecil. Ini kelihatan sebelah kiri ya, ada masjid kecil dari batu-batu. Itu namanya Masjid Ijabah. Ijabah itu ijabah doa maksudnya. Nah disitulah tempat Nabi Muhammad SAW beliau duduk di situ. Kemudian menghadap ke arah kota Madinah, yang dulu ke arah Masjid Nabawi ya. Kemudian beliau mendoakan para ahli atau orang yang tinggal di kota Madinah. Salah satu doa beliau adalah Allahumma barik lahum fi sha'ihim wa muddihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi orang-orang yang tinggal di Madinah dalam takaran sok dan mud. Maksudnya kalau kita belanja di sini maka kita mendapatkan doa keberkahan dari Nabi. Jadi orang sini kalau belanja itu langsung dapat doanya Nabi, keberkahan. Ya Allah, berkahilah orang-orang yang tinggal di sini dalam sok dan mud. Jadi orang dulu kalau belanja kayak kita belanja beras itu ya, akan pakai kiloan. Kalau dulu pakai sok sama mud, pakai genggaman tangan. Satu mud itu berapa genggaman tangan gitu ya. Nah kalau kita belanja pakai takaran itu, maka kita mendapatkan doa Nabi tadi. Itu namanya Masjid Ijabah. Juga Nabi mendoakan ketika di Masjid Ijabah tadi ya, mendoakan supaya orang-orang Madinah ini tidak ditimpa penyakit menular, penyakit taun dan sebagainya. Itu Nabi juga mendoakan para orang yang duduk atau tinggal di kota Madinah. Nah, ini kita sudah semakin dekat, putar balik, kemudian nanti belok kanan. Ini Bapak Ibu akan sudah melihat payung Masjid Nabawi. Baik, tambahan sedikit ya. Kita doa dulu ya. Semoga kita masuk kota Madinah. Sampai di hotel, mohon dipastikan barangnya jangan sampai ada yang tertinggal. Insya Allah kita akan berkenalan lebih jauh dengan kota Madinah besok ya, saat City Tour. Semoga semuanya sehat, bisa ikut semua besok. Insya Allah kita lebih kenalan lebih dekat lagi dengan kota Madinah dan ada apa saja di kota Madinah. Insya Allah kita besok jalan-jalan naik bus. Terkait dengan insya Allah ketika kita ke Raudhah itu nanti kita menziarahi juga makam Nabi. Sekali lagi saya ingatkan, karena waktu kita di Madinah cuma 2 hari ya Bapak Ibu, nanti silahkan memanfaatkan waktu untuk perbanyak ibadah sebanyak-banyaknya, iktikaf di Masjid Nabawi dan sebagainya. Hotel itu hanya untuk tempat Bapak Ibu singgah, tempat istirahat, mandi, makan, kemudian tiduran sebentar dan sebagainya. Sisanya kalau bisa habiskan waktu di masjid. Habiskan waktu di masjid. Kita cuma ada 2 hari, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tanggal 4 itu kita sudah fokus persiapan umroh. Udah gak kemana
Madinah lagi, udah nggak fokus sama Masjid Nabawi lagi. Jadi 2 hari ini kalau bisa dimaksimalkan. Nanti insya Allah semua agenda yang besok itu kita usahakan tidak nabrak jadwal sholat. Jadi supaya nanti sholatnya semuanya bisa di Masjid Nabawi berjamaah. Jangan lupa juga sebelah kiri ini hotel kita, Mukhtar Al-Gharbi. Bapak Ibu kalau mau ke masjid itu tinggal keluar hotel ini ya, belok ke kiri, lurus itu sudah kelihatan payungnya. Cuman bahayanya nanti kalau nggak lihat jalan nggak bisa pulang. Bisa ke masjid tapi nggak bisa pulang. Jadi nanti insya Allah sholat zuhur. Assalamualaikum. Alhamdulillah jemaah sudah sampai di hotel. Bu, jangan ke tengah, Bu. Alhamdulillah jamaah Sakinah masih dapat sarapan pagi. Nih kita Kartini. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah kamar Kamar kita. kita selama di Madinah. 5, 10. Hotelnya nggak tahu. Apa tadi teh udah dari Komar-komaru. Alhamdulillah, puji syukurku padamu. Alhamdulillah, 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 puji syukurku padamu. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Yakinlah kamu akan nikmatnya karunia yang selalu Dia berikan. Ingatlah Allah dan syukurilah. Alhamdulillah, puji syukurku padamu. Alhamdulillah, 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 puji syukurku padamu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu, marilah kita selalu bersyukur. Rezeki, kejayaan, jodoh, apapun itu, mari syukurilah. Alhamdulillah, puji syukurku padamu. Alhamdulillah, 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 puji syukurku padamu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukurlah kamu, hai orang beriman, dengan lidah tubuh dan hatimu. Allah telah memberi segala kehidupan. Bersyukurlah, Allah kan ridhoi. Alhamdulillah, puji syukurku padamu. Alhamdulillah, 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 puji syukurku padamu. Alhamdulillah, 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 puji syukurku padamu. Alhamdulillah, 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 puji syukurku padamu. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah pagi hari ini kita akan melaksanakan sebutur kota Madinah, atau kita jalan-jalan. Hari ini kita jalan-jalan ke pulau sekaligus perkenalan lebih dekat dengan kota yang sekarang kita tinggali, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Kemarin sudah khatam berapa juz nih? Alhamdulillah sudah selesai Al-Baqarah katanya. Ada yang sudah dapat 5 juz dan sebagainya. Kita terus bersemangat ya, diisi di grup, saling mengingatkan supaya nanti kita pulang bersama-sama bawa banyak pengalaman. Nah, Bapak sekalian, sebelum perjalanan kita mulai, maka lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawin alaina safarana hada wadfi anna burda. Allahumma anta sahib bis safari wal khalifat fil Allahumma inna na'udzubika min wasa'is safar wa ka'amatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Amin. Sebelum lewat lebih jauh sebelah kiri ini ada masjid dengan kubah berwarna hijau ya, dan ada menaranya, ini namanya Masjid Bilal. Masjid Bilal. Bilal bin Rabah, Salah satu muadzin. Jadi Rasulullah itu punya dua muadzin. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, dan yang kedua adalah Abdullah bin Maktum. Maktum. Si Abdullah bin Maktum ini beliau itu buta Bapak sekalian, tidak bisa melihat. Hanya saja uniknya beliau itu ditugaskan untuk menjadi azan sholat subuh. Jadi beliau itu orangnya buta, tetapi menjadi azan sholat subuh. Artinya meskipun beliau itu punya keterbatasan, tidak bisa melihat, tetapi beliau sholat subuh pun di masjid Nabawi. Bahkan beliau membangunkan orang-orang yang sedang terlelap tidur. Nanti salah satu muazzinnya Nabi yaitu Bilal bin Rabah, dan dibangunkan masjid di situ untuk mengenang jasa beliau. Dan Bapak Ibu sekalian, kita berkenalan dulu dengan kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana kota ini adalah itu banyak pekerjaan berdagang. Di surat Al-Quraish Rahmat Syita ila Saif, dua kali perdagangan. Kalau musim panas itu ke Syam, kalau musim dingin itu ke Yaman. Nah, kalau ke Syam itu pasti melewati kota Yathrib, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika beliau sampai di Yathrib, itu beliau langsung jatuh sakit dan meninggal di kota Yathrib, di kota ini. Ayahnya Nabi Muhammad SAW itu sakit dan meninggal di kota ini. Begitu juga dengan ibunya. Ibunya Nabi Muhammad SAW namanya siapa? Siti Aminah. Beliau meninggal ketika Rasulullah SAW usia berapa tahun? Usia 6 tahun. 6 tahun. Saat itu beliau, Ibu Aminah ini, mengajak Rasulullah SAW untuk berziarah ke makam bapaknya. Makam bapaknya tadi di mana? Di Yathrib. Sesampainya di Yathrib, maka ibunya sakit dan kemudian langsung pulang ke Mekah. Tapi belum sampai di Mekah, masih di dekat Madinah, di sebuah desa yang namanya Abwa, beliau meninggal mengembuskan nafas terakhir. Jadi orang kalau ke sini itu pilihannya cuma dua, kalau nggak sakit ya meninggal. Makanya orang dulu takut kalau ke sini, sampai disebut dengan Yathrib, kota yang dicela. Karena Madinah itu kalau orang ke sini sakit atau meninggal. Nah, nanti kita sambung. Di sebelah kanan kita ini adalah Masjid Quba, menuju ke Masjid Quba, yang wudhu juga nanti akan kita antarkan ke tempat wudhu. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan sholat. Sudah masuk waktu duha gitu loh. Nah, Bapak Ibu nanti silakan sholat duha di sana. Sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, maksimal 4 saja, biar nggak kebanyakan. Karena nanti kita masih ada tempat destinasi yang lain. Jadi di sini nanti kita semuanya sholat duha, bisa 2, bisa 4 rakaat. Kemudian setelah itu nanti kita akan melanjutkan perjalanan lain. Di sini nanti kita kasih waktu dan kita tentukan titik kumpulnya. Jadi nanti kita ke sana bersama-sama, kita tentukan titik kumpulnya. Setelah sholat, nanti kita ketemu lagi di
ternyata orang Turki gitu kan. Ya, jadi tapi jangan sampai salah masuk bus. Supaya tidak salah, nanti kita setelah sholat kita kumpul di titik kumpul lagi dan kita nanti menuju ke bus bersama-sama. Nanti akan kita tentukan waktunya, durasinya berapa menit di sini, tidak lama-lama karena kita di sini cuma sholat. Dan supaya mengejar juga nanti destinasi yang lain supaya bisa kita kunjungi juga. Iya, soalnya jauh. Halo, baik. Itu bajunya ke ibu. Gimana, Bu? Masjid Kuba, alhamdulillah. Bu Siti mana? Sampai Masjid Kuba. Rombongan Masjid Kuba, Masjid Kuba. Hah? Berapa? Ini dari Habibur Rahman, Pak Satya Krisnawan. Panas. Pakai payung.
Masjid Kuba. Hah? Berapa? Menyalip. Tadi tuh kita maksudnya tuh musik. Ayo, yuk. Itu nunggunya di situ. Jadi nanti jangan sampai salah masuk terus. Supaya tidak salah, nanti kita setelah sholat kita kumpul di titik kumpul lagi dan kita nanti menuju ke bus bersama-sama. Nanti akan kita tentukan waktunya, durasinya berapa menit di sini, tidak lama-lama karena kita di sini cuma sholat. Dan supaya mengejar juga nanti destinasi-destinasi yang lain supaya bisa kita kunjungi juga. Jam 8 nanti mau di lobi, sholat isyaknya bareng-bareng. Masjid Qiblatain. Ada dua menara Masjid Qiblatain. Satu Masjid Dua Al-Qiblat. Masjid Dua Al-Qiblat. Kenapa kami dinamakan Masjid Dua Al-Qiblat? Karena disinilah tempat terjadinya peristiwa perubahan arah Kiblat. Jadi kiblat kita yang pertama itu Masjidil Aqsa. Tadinya. Ini Masjidil Aqsa. Tapi ternyata Masjidil Aqsa itu menjadi kiblat juga oleh orang-orang Yahudi. Yahudi. Makanya sekarang Masjidil Aqsa buat rebutan ya. Ini yang belah kiri ya. Buat rebutan oleh Islam dan Yahudi. Maka Rasulullah SAW nggak suka kalau menyamai dengan orang
Beliau kemudian berdoa supaya arah kiblat dialihkan dan kemudian turunlah ayat karena rotakon dulu jadi kafis sama karena rotakon dulu jadi kafis sama falan waliyana kaki beratan tardona. Sungguh Muhammad, kami telah melihat wajahmu itu menuju ke atas langit, mendosa ke atas langit untuk berdoa meminta arah kiblat supaya dirubah. Maka kemudian Allah mengatakan fawallu wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu menuju ke arah Masjidil Haram. Jadi yang awalnya itu menuju ke Masjidil Aqsa, ke arah utara, langsung berbalik 180 derajat ke arah selatan, ke arah kota Mekah. Nah, ke arah kota Mekah. Makanya dinamakan dengan Masjid Qiblatain. Jadi di situ dulu saat itu sedang melaksanakan sholat zuhur. 2 rakaat pertama itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa dan 2 rakaat kedua itu berbalik menghadap ke Masjidil Haram. Berarti masih dalam satu sholat. Makanya dinamakan dengan Masjid dua arah kiblat atau Masjid Qiblatain. Kemudian kembali lagi, akhirnya orang kafir Quraisy tadi ya mengumpulkan sebanyak 1000 pasukan dan kemudian 1000 pasukan itu berangkat menuju ke Madinah memakai pakaian perang lengkap, memakai membuat orang Quraisy itu sudah tidak punya kekuatan. Gunung Uhud ya. Makamnya juga makam Uhud. Makam Uhud Hamzah. Namanya Gunung Uhud. Di sana nanti ada makam Hamzah. para sahabat yang meninggal pada peristiwa perang Uhud. Salah satunya adalah paman Nabi yaitu Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Itu makamnya ada di sana. Ada tapi di rumah. Nanti kita apa itu dua kirat wahai Nabi, maka Nabi menjelaskan mislul jabalaini al-adimaini, seperti 2 gunung yang besar, atau misalnya dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW mislul jabalil Uhud, seperti gunung Uhud. bahasa Arab dari kata ahad yang artinya adalah satu ya. Kenapa kok dinamakan gunung Uhud? Karena fisik dari gunung ini sendiri, kalau gunung itu biasanya kepalanya satu Bapak Ibu, tapi kalau gunung Uhud ini kepalanya ada banyak. Iya. Nah, dan kepala itu banyak tapi dia menjadi satu kesatuan, makanya dinamakan gunung Uhud. Artinya kepala banyak. Kepalanya banyak tapi jadi satu. Dari ujung depan itu sampai belakang ya, itu semuanya gunung Uhud, sangat besar sekali. Sekali lagi nanti yang nggak kuat sama panasnya, nanti dipesannya nggak apa-apa, jangan dipaksakan.
Ratusan. Ratusan nih nggak sampai gituan. 400 meter. 400 meteran. 400 meter tingginya. Kalau panjang, Panjangnya 7 kilo. 7 kilo. Ini kan bakal dapat kita kan. 7 kilo kan. 7 kilo. Habis. Ditinggal di Mekah sana. Nah, ketika orang Mekah itu melihat rumah-rumahnya orang yang hijrah itu kosong, tinggal ke Madinah, maka sama orang-orang Mekah itu rumahnya dijual, dirampok ya. Sebentar saya minum dulu. Ya, Ustaz. Anaknya nggak punya rumah, itu sama mereka hanya disuruh tinggal di rumahnya orang-orang yang bisa, karena sudah ditempatin. Jadi rumahnya diambil, harta bendanya diambil, di situ ada rancangnya diambil, ada lemari-lemarinya diambil, ada perhiasannya diambil. Pokoknya sampai tidak tersisa apapun. Nah, Rasulullah SAW yang mendengar kabar tersebut, maka beliau marah, beliau murka kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW ingin membuat perhitungan kepada orang-orang Quraisy. Tadi saya cerita bahwa orang Mekah itu salah satu mata pencahariannya adalah Berdagang. menuju kota Yasrib. Yasrib. Siapa Sam ya? kota Syam lewat Yasrib. Yasrib. Pokoknya kalau mau ke Syam itu pasti lewat Madinah, harus lewat Madinah, tidak ada jalur lain. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar orang-orang kafir Quraisy itu mau berdagang ke Syam, maka beliau ingin mencegah, ingin menghadang orang-orang kafir Quraisy di Madinah, supaya nanti terjadi kesepakatan. Ya sudah, barang yang ada di Mekah jadi hak milik kalian, tetapi kita minta ganti rugi. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW ingin berunding dengan orang kafir Quraisy. Tapi ternyata orang kafir Quraisy yang sudah dipimpin sama Abu Sufyan itu mengetahui bahwa Rasulullah SAW ingin menghadang mereka. Akhirnya mereka berhasil kabur dan Rasulullah SAW tidak sempat bertemu dengan mereka. Sama Rasulullah SAW ditunggu sampai pulang. Rasulullah SAW tidak menyerah, tapi ditunggu sampai pulang, karena nanti pulangnya pasti lewat Madinah lagi. Ternyata ketika ingin pulang, mereka memanggil orang-orang. Nah, ini di depan ada tempat lagi. Ayo, oke. Di depan kita ada lagi salah satu masjid disebut dengan Sabahul Masajid, atau dalam bahasa Indonesia 72 masjid. Disebut juga dengan Masjid Jami Khandaq. Khandaq itu artinya perang Khandaq. Dulu terjadinya perang Khandaq itu di sini Bapak Ibu semua. Di mana? Perang Khandaq. Nah, ini depan kita ini ada masjid warna putih besar sekali. Masjid Ini Khandaq. adalah titik pertama penggalian parit atau Khandaq. Dalam bahasa Arab, parit itu artinya Khandaq. Kemudian yang penting ini dulu juga masjid. Dan pasukan kafir Quraisy itu menyerangnya dari arah depan sana, Bapak Ibu sekalian. Di bukit yang itu ya? Iya. Yang dari bukitnya saya dari bawah. Dari bawah, Dari bawah. dari arah pohon-pohon kurma itu. Masjid Nabawi itu di belakang kita sana. Nabawi. Iya, betul. Nah, Nabawi di sebelah belakang sana. Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemanah ke sini dan menempatkan 50 pasukan pemanahnya. Beliau mengatakan dalam keadaan apapun jangan sampai turun
Bahasanya Nabi, sampai kalau seandainya kalian melihat kepala kami yang di bawah itu dimakan sama burung pemakan bangkai, sama burung gagak, jangan sekali-kali kalian turun sebelum saya perintahkan turun. Jelas ya perintah Nabi Muhammad SAW. Jelas. Kenapa kok Nabi Muhammad meletakkan di sini, Bapak Ibu sekalian? Karena di situ ada parit. Di situ ada parit. Parit itu dari arah sana, kalau kita menyusuri parit, itu langsung tembus ke belakang ini, ke belakang masjid. Sehingga kalau di sini itu nggak ada orang, sedangkan Rasulullah SAW meletakkan pasukannya di situ, kalau ada yang bawa pasukan 50 saja menyusuri parit, nggak kelihatan. Baru kaget kalau sudah di belakang. Nah, jadi makanya Rasulullah SAW meletakkan 50-nya di sini. Pertama, kalau mereka mau nyerang langsung ke sini, kan 3.000 lawan 700. Kalau langsung hadap-hadapan pasti habis. Satu kali serangan habis, selesai. Tapi kalau di sini ada pasukan pemanah, posisinya lebih tinggi, mereka belum sampai sini, masih sampai depan situ sudah kena panah duluan. Nggak bisa sampai sini. Yang sini bisa nyantai. Sini cuman kuat-kuatan panah aja. Begitu juga untuk mengawasi ini. Kalau di situ ada pasukan yang ke belakang, ketahuan dipanah juga dari sini, nggak bisa. Sehingga saat pertama kali terjadinya perang, orang kafir Quraisy itu menyerang dari sini, nggak bisa, dipanahin dari atas. Khalid bin Walid bawa pasukannya ke sana, menyusuri parit, masih ketahuan juga dipanah dari sini, nggak bisa. Diulang-ulangi terus, dikecoh dari sini, dari sana, diserang bersamaan, tetap nggak bisa. Karena 50 pasukan tinggal bagi dua, satunya nembak sana, selesai. Begitu terus sampai akhirnya, karena musim perang Uhud itu terjadinya musim panas 57 derajat. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya suruh berdiri di sini setengah hari bisa nggak? Nggak bisa, jangan. Nggak bisa. Begitu buka dengan orang kafir Quraisy. Mereka mau berdiri sampai kapan? Mau bertahan sampai kapan? Nggak ada air, nggak ada makanan. Berdiri 3 jam aja bisa-bisa pingsan. Makanya mereka akhirnya kepepet, nyerang nggak bisa, berdiam diri juga nggak bisa. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah. Maka setelah mereka mundur ke sana, yang ini ngejar, yang sini dikira peperangan sudah selesai. Turun. Lupa sama pesannya Nabi. Kalau belum ada komando jangan turun. Mereka ikut mengejar ke arah sana, sehingga di sini hanya tersisa 3 orang sahabat saja. 3 ya, bukan 20 ya, 3. Khalid bin Walid yang ada di sana, beliau melihat itu sebagai kesempatan emas. Beliau langsung memacu pasukan kudanya, menyusuri parit. Yang di sini tahu, tapi cuma 3 orang, nggak bisa ngelawan segitu banyaknya pasukan. Mereka berhasil ke belakang sana, ini ya. Kemudian naik, membunuh pasukan 3 orang yang ada di sini. Setelah itu merengsek ke depan, menyerang dari arah belakang. Orang muslimnya udah kadung ke sana, diserang dari belakang, dibokong. Yang dikejar tadi, yang awalnya mau lari, kok kedengaran suara dari belakang ada temannya. Mereka balik badan, ternyata ada serangan dari belakang. Ikut serang lagi. Jadi kaum muslimin saat itu terjepit di tengah. Nah, bisa digambarkan ya keadaannya seperti apa. Terjepit di tengah. Mundur nggak bisa, maju nggak bisa, ke kanan ke kiri nggak bisa. Maka kemudian di situasi yang sempat genting seperti itu, sampai tersebar kabar bahwa Rasulullah SAW wafat. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW masih hidup, meskipun dalam keadaan cukup parah. Gigi beliau patah, kemudian pipi beliau ya terkena, bukan tombak, tetapi orang dulu kalau perang itu pakai topi besi. Kemudian untuk melindungi lehernya, bagian leher itu menggunakan seperti rantai yang dikait-kaitkan seperti itu ya. Ketika rantai itu ditebas pakai pedang, rantainya putus, jadi tajam-tajam nancap ke pipinya Nabi Muhammad SAW dan juga pelipis beliau. Jadi tembus besi tadi ke pipi dan juga ke pelipis beliau, dan gigi beliau patah 3 buah. Kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki bisa ke Turki, main ke museum namanya Topkapi. Di sana ada pecahan giginya Nabi Muhammad yang pecah di sini. Jauh itu ya, dibawa ke sampai Turki sana. Ya betul. Nah, akhirnya tersebar kabar bahwa Rasulullah SAW meninggal.
tapi ternyata beliau masih hidup meskipun dalam keadaan cukup parah, kritis. Maka saat di situasi kritis seperti itulah Rasulullah SAW menginisiasi membawa pasukan yang tersisa itu naik ke sana. Ada bagian wilayah Gunung Uhud yang lerengnya agak Landai, sedikit landai. agak landai. Karena pasukan sudah banyak yang terluka, nggak mungkin bisa naik yang ke sebelah sini. Karena cukup terjal. Maka beliau menginisiasi untuk naik ke sebelah sana yang agak sedikit lebih landai. Dan kemudian beliau membawa pasukan tersisa naik ke sana dan orang kafir Quraisy nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar ke atas sana karena kalau sudah di atas tinggal diserang aja dari atas, dilempari batu, selesai. Akhirnya orang kafir Quraisy sudah merasa puas dengan terbunuhnya Hamzah tadi ya. Hamzah tadi dibunuh dengan keadaan sangat tragis sekali. Hatinya dimakan. Dadanya dibelah, hatinya dikeluarkan dan dimakan. Kemudian hidungnya dipotong ya. Hidungnya dipotong, telinganya yang satu dipotong. Hindun yang melakukan itu ya. Jadi Hindun itu punya dendam yang sangat luar biasa karena bapaknya, pamannya, suaminya itu meninggal di peristiwa perang Badar yang tadi. Iya. Dan yang membunuh adalah Hamzah pamannya Nabi. Makanya beliau punya dendam dan membunuh Hamzah tadi dengan keadaan yang seperti itu. Maka selesai pertempuran, Nabi sempat mengumpulkan pasukan yang tersisa dan mengajak mereka untuk memakamkan kita mau jalan. Siap. Mau kemana ini Bapak Ibu? City Tour. Oke. Siap. Masjid Kuba Kiblatain Bang Kurman. Ya. Ya, Pak. Dua-duanya setiap Jumat. Bu. Ya. Ya. Kumpul lagi di sini, kita sudah kumpul. Wassalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya One
Kan. Ini jalan turun lagi. Apa kebalik? Merah. Ya. Ya, ayo lurus ya. Kita belok kiri. Air jam-jam yang dalam ya, air jam-jam ya. Ini bukan air jam-jam. Ya. Terus ada yang kuning itu ya. Ya, ya. Iya. Lewat 2 bangunan Sebelah kanan. Lewat 2 apa? arah yang ada bangunan berat warna kuning itu ya. Lurus saja Pak. Lurus. Kanan. Ada berapa bangunan? 2 bangunan sebelah Belok kanan. Belok kanan. Paham ya? Iya. Langsung masuk ke masjid. Oke. 2 bangunan sebelah kanan. Ayo bareng sama siapa aja? Yang sendiri. 2 bangunan belok kanan. Sebelah kiri. Ini mah 317 ya pilihnya. Kita bareng. Itu anak-anak perempuan, tapi nggak bisa ya? Nggak bisa. Ayo Bu, kesini Bu. Halal, 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 halal. Oke rekan-rekan semuanya, sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe dan like channel YouTube ini. Makasih.